Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi harus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam program Cahaya Kasih dari GKJ Prambanan. Hari ini kita akan belajar dari Yesaya 58 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan terdepanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar
apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini kan kita masuk dalam bulan puasa ya bagi saudara-saudara kita yang Muslim. Ada juga mungkin yang bertanya, apakah orang Kristen tidak berpuasa? Jawab saya, sebenarnya ada ya. Ya, kita harusnya berpuasa. Dan berpuasa model Yesaya ini adalah berpuasa seumur hidup, bukan hanya pada bulan-bulan tertentu saja, tetapi yang dikehendaki oleh Yesaya, pergumulan Yesaya adalah berpuasa dalam pembelaan terhadap orang-orang yang menderita dan tidak menciptakan penderitaan bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berpuasa yang pada waktu itu sebenarnya juga merupakan kritik Yesaya kepada orang-orang Yahudi yang seringkali mereka berpuasa secara formalitas dan hanya pamer-pamer berpuasa gitu ya. Dan Yesaya mengkritiknya dengan bacaan yang baru saja kita baca. Menurut saya ini puasa kita, puasa yang pantasnya kita ikuti senantiasa sepanjang hidup kita. Saya ulang lagi bahwa kita berpuasanya adalah melepaskan dari penderitaan, memberi yang berkekurangan, tidak menindas orang dan tidak egois ya. Tetapi lebih daripada itu kita harus lebih suka untuk membantu orang lain. Nah, pada waktu itulah menurut pengalaman Yesaya pada waktu itu, maka hidup kita akan merekas seperti fajar. Jadi hidupnya itu urip tenan gitu. Kita cucuk sing hidup gitu ya, hidup yang sebenarnya. Paling tidak itu menurut Yesaya dan saya setuju pada titik ini. Menurut saya kita harus berpuasa. Nah, karena itu ada catatan juga menurut Yesaya ketika kita berpuasa semacam itu, Tuhan akan mendengar, sang sumber hidup yaitu Tuhan sendiri itu akan mendengar doa-doa kita, bahkan orang yang sakit akan pulih ya dan sebagainya. Jadi puasa yang benar semacam ini memulihkan hidup orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk lebih merenungkan tentang berpuasa ini. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk segera saja melakukan berpuasa seperti Yesaya ini, karena memang dampaknya itu luar biasa. Tetapi baiklah kita mengajukan sebuah pertanyaan dahulu mungkin ya. Mengapa kita dalam berpuasa Yesaya ini kan berbagi dan membagi kehidupan ya. Kemudian pertanyaannya, mengapa kita perlu berbagi? Mengapa berpuasa yang diajukan oleh Yesaya adalah berpuasa yang membagi kehidupan, melepaskan dari penderitaan? Mengapa yang diusulkan Yesaya seperti itu, dan mengapa tindakan seperti itu kemudian mendatangkan berkat bagi orang yang mengerjakannya? Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk berpikir tentang siapa aku ya. Aku ini siapa? Yang kedua, apa yang sebenarnya yang aku miliki? Kemudian kita juga perlu berpikir siapa sih orang lain dan apa yang diterima orang lain dari kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada kita masing-masing, ya sebenarnya jawabannya bisa banyak dan kita bisa menjawabnya dalam banyak hal. Tapi paling enggak kemudian kita bisa, kalau kita sudah merenungkan hal itu dalam kehidupan kita, paling enggak pertanyaan, apakah kita perlu berbagi, mungkin lebih mudah dijawab ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renung-renungkan ya, keberadaan aku sebagai aku tidak bisa lepas dari orang lain. Bukankah kita ini, aku ini juga sebenarnya terbentuk dari relasi antar manusia, bahkan relasi antar yang begitu kompleks ya, antara manusia, alam semesta,
harapan-harapan manusia, interaksi sosial dan sebagainya. Jadi keakuan kita pun sebenarnya dibentuk oleh komunitas kita. Contoh yang paling gampang adalah kita dan nama kita. Ya, ada orang disebut Bagong gitu ya. Itu karena ada interaksi dengan orang yang menyebut Bagong gitu ya. Kita masih ingat Kiseno itu ya. Jadi umpamanya kayak gitu. Jadi orang itu mungkin nggak tahu kalau dia Bagong kalau tidak ada orang yang menyebut dia Bagong dan kemudian menerapkan sifat-sifat Bagong pada dirinya gitu ya. Dan itu dibentuk oleh komunitasnya. Jadi sebenarnya aku itu pun tidak bisa lepas dari orang lain ya. Dalam pemahaman yang lebih jauh, lebih mendalam, bahwa keakuan kita ini dibentuk oleh orang lain. Bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, visi misi kita, harapan-harapan kita pun sebenarnya selalu dalam interaksi dengan lingkungan kita. Jadi umpamanya orang yang hidup di pedalaman pengalaman Kesia ya. Kita dulu punya jemaat Kesia sekarang di Surabaya, putranya Pak Agus dan Bu Win, itu di suku anak dalam sana ya. Jadi mereka tidak berpikir seperti kita, mereka berpikir dalam komunitas mereka dan harapan-harapan mereka juga tidak setinggi kita. Mereka nggak butuh kuliah, nggak butuh apa, yang penting mereka bisa cari karet dan menjualnya, diberikan garam sudah cukup. Bagi mereka itu sudah cukup dan menyenangkan hidup mereka bagi di surga. Cari makan tinggal pergi ke hutan sebentar sudah dapat makan, tidak perlu berpikir tanaman, mikir pupuk dan sebagainya. Jadi keakuan mereka pun berbeda dengan keakuan kita dan harapan-harapan mereka pun berbeda dengan harapan-harapan kita karena konteks sosial dan konteks relasi di antara mereka. Artinya apa? Artinya keakuan kita itu dibentuk oleh komunitas kita, bahkan sensasi-sensasi kita, perasaan suka, perasaan duka, perasaan puas dan tidak puas itu pun juga dibentuk oleh relasi kita. Bersyukurlah kalau kita mempunyai komunitas yang sehat gitu ya. Jadi sensasi kita, rasa kita, pikiran kita pun akan sehat. Karena itu di situ penting sekali untuk menciptakan komunitas yang sehat. Gereja salah satu komunitas yang sehat pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkatnya siapa aku, apa yang aku miliki, siapa orang lain, bagaimana orang lain menerima dan sebagainya, itu berada dalam sebuah sistem tertentu dalam relasi antar banyak komponen dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, disinilah kemudian ajakan Yesaya untuk berbagi kehidupan dengan orang lain menjadi penting. Kalau kita berhasil memberi kontribusi pada lingkungan kita, memberi kontribusi yang baik, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, tidak ada kelaliman, kita melepaskan kuk-kuk, tidak menuting-nuting orang dengan kesalahan-kesalahan tertentu, maka lingkungan sekitar kita tiba-tiba menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, lingkungan yang indah. Dan pada saat itu berkat itu kemudian menjadi penuh, menjadi bisa kita rasakan dan bahkan bisa kita tiba-tiba tidak merasa kekurangan apapun. Saya memberi satu contoh umpamanya situasi yang ekstrim ya. Seandainya negeri kita ini perang, ya, negeri kita perang gara-gara saling menyalahkan, saling menuding benar dan salah, seperti yang terjadi di media sosial ya, antar agama saling menjelekkan dan kemudian antar mereka kemudian saling menuntut dan sebagainya ya, itu kekanak-kanakan sebenarnya ya, itu sesuatu yang bocah ya. Jadi kayak waktu kecil kita dipoyoki terus kita marah gitu ya. Kalau itu dilestarikan bahkan sampai kepada ranah hukum ya, artinya relasi antar umat beragama nggak asik gitu ya, nggak menyenangkan ya. Padahal saya tahu persis dulu antara Gus Dur dengan Romangun itu nyek-nyekan dan mereka senang-senang saja, asik-asik aja. Antar umat beragama gojekan seperti itu sesuatu yang biasa. Tapi sekarang menjadi tidak asik karena dituntut dan sebagainya ya. Nah, ini situasi yang menurut saya perlu kita perbaiki dalam puasa kita bersama, yaitu kita mulailah berbagi kehidupan dan tidak merugikan orang lain, tidak merusak orang lain, tidak memfitnah, tidak menjelek-jelekan orang lain. Maka tiba-tiba kita berada pada lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, dan akhirnya berkat itu pun bisa kita rasakan dengan baik. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berpuasa yang diajarkan Yesaya kepada
umat Israel pada waktu itu dan pada kita pada masa sekarang ini sebenarnya berpuasa yang membangun kehidupan. Dan menurut saya inilah yang harus kita kerjakan sepanjang hidup kita. Dan ingatlah bahwa akan ada berkat yang tercurah pada situasi yang semacam itu. Silakan berpuasa, selamat berpuasa dan mengerjakan karya-karya usulan Yesaya ini dalam kehidupan kita masing-masing, dan ciptakan lingkungan yang baik. Jangan pernah ada saudara kita yang kita jelek-jelekkan, dan kita berusaha mencukupkan kebutuhan saudara-saudara kita yang kekurangan, dan kita ciptakan lingkungan yang indah. Selamat menikmati kehidupan dan berkat Tuhan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati dan membantu kita masuk dalam kebijaksanaan yang jauh lebih mulia. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami semua datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mengikuti jalan yang Engkau kehendaki dan menciptakan kehidupan dalam sepanjang hidup kami dengan sesama dan seluruh lingkungan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih kami kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.